Di hari ketujuh pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait baru melakukan pengetatan kepada masyarakat. Terus meningkatnya jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 selama PPKM darurat berlangsung menjadi alasan pengetatan ini. Termasuk pengetatan penyekatan jalan yang mulai diberlakukan Jumat pagi. Setelah sehari sebelumnya sosialisasi penyekatan jalan masuk di kabupaten dan kota yang ada di Bali Jumat pagi ini, pengetatan penyekatan mulai diberlakukan. Sedikitnya ada 39 titik penyekatan jalur lalu lintas masuk kota dan kabupaten. Di lokasi penyekatan, warga yang menuju ke Denpasar diwajibkan menunjukkan kartu vaksin, KTP, serta surat keterangan kepentingan atau alasan bepergian. Jika tidak lengkap, pengendara diminta putar balik. Di hari ketujuh PPKM darurat ini, pemerintah Provinsi Bali membatasi kegiatan masyarakat di luar sektor kritikal hingga pukul 8 malam. Sebelumnya, kegiatan sektor non-kritikal berjalan hingga pukul 10 malam. Dari hilirnya kita sudah melakukan sosialisasi dan himbauan. Jadi khususnya dalam untuk membatasi jumlah pekerja, baik itu dalam sektor non-esensial yang sudah ditentukan, kita juga sudah menyampaikan ke pelaku-pelaku usaha untuk bisa menertibkan dan mengatur terhadap jadwal masuk karyawan atau pekerjanya. Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman di Bali. Selamat siang Nyoman, bagaimana evaluasi PPKM darurat di Bali ini dan apakah ada banyak pelanggaran? Ya Amel, kalau kita lihat secara data, artinya pelaksanaan PPKM yang sudah memasuki hari ke-7, data di hari ke-6 saja peningkatan terkonfirmasi positif masih naik, termasuk juga tingkat keterisian kamar isolasi juga naik. Artinya kalau kita dapat data dari Satgas Covid Provinsi Bali, hingga Kamis kemarin saja masih ada penambahan positif sebanyak 577 orang. Dalam satu hari terdapat penambahan 577 orang, termasuk juga ada korban meninggal 7 orang, dan hingga saat ini jumlah yang dirawat, termasuk mereka yang dirawat di rumah sakit dan di ruang karantina sudah mencapai 3.287. Kemudian kalau kita lihat tingkat keterisian kamar baik di rumah sakit maupun di ICU yang ada di kota Denpasar saja mengalami peningkatan terus. Artinya di rumah sakit Sanglah saja ICU sudah mencapai 75,61%. Kemudian di ruang isolasinya sudah 88,46%. Kemudian di rumah sakit Wangaya yang juga ada di kota Denpasar, ICU sudah tingkat keterisian sudah 66,47%. Kemudian di ruang isolasi di rumah sakit Wangaya juga mengalami peningkatan menjadi 69,64%. Kemudian di rumah sakit Bali Mandara yang juga ada di Denpasar mengalami peningkatan juga baik di ruang ICU yang berjumlah 83,3%, termasuk juga di ruang isolasi yang peningkatannya ataupun keterisiannya mencapai 75%. Artinya selama PPKM yang berlangsung hingga hari ini adalah 7 hari, peningkatan terkonfirmasi termasuk juga peningkatan keterisian kamar terus naik di Provinsi Bali ini. Dan kalau kita lihat di Denpasar saja, peningkatannya mencapai kalau di hari kemarin 211 orang, kemudian disusul oleh Kabupaten Badung sebanyak 97 orang, kemudian di Kabupaten Gianyar sebanyak 63 orang. Dan sebagian besar adalah mereka yang terkonfirmasi positif adalah artinya mereka terkena dari tidak hanya pelaku perjalanan dalam negeri, namun juga transmisi lokal lah yang lebih banyak. Inilah yang kemudian membuat Gubernur Bali termasuk juga Forkominda yang ada di seluruh Bali pada hari Rabu kemarin, artinya pada hari kelima pelaksanaan PPKM darurat, melakukan evaluasi. Dan ini juga dievaluasi oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat melihat dari CCTV masih banyaknya ketika malam hari ada mobilitas masyarakat di atas pukul 8 malam. Dan kemudian pada tanggal 5 kemarin, pemerintah Provinsi Bali merevisi dan melakukan tambahan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur untuk menambahkan jam aktivitas masyarakat non-kritikal dipatok terakhir adalah pukul 8 malam yang
pada hari sebelumnya bisa dilakukan hingga pukul 10 malam. Inilah yang dilakukan untuk mengantisipasi lebih menyebarnya transmisi lokal terpaparnya COVID-19 yang ada di Pulau Bali. Artinya tidak hanya mobilitas di tempat-tempat makan, termasuk juga di tempat-tempat non-kritikal yang dibatasi, perjalanan ataupun mobilitas kendaraan ataupun mobilitas warga juga mulai hari Jumat pagi ini dilakukan pengetatan. Artinya kalau sudah 2 hari kemarin dilakukan sosialisasi dan hari ini lakukan pengetatan di 39 titik yang ada di Provinsi Bali ini. Di antaranya mereka harus membawa surat sertifikat vaksin ataupun surat vaksin, termasuk juga KTP, termasuk juga surat kepentingan yang menyatakan apa tujuan dari pengendara itu masuk ke Kota Denpasar ataupun dari Kota Denpasar ke kabupaten lain. Jika ini tidak dilengkapi, maka otomatis akan dilakukan putar balik dengan secara tegas. Namun kenyataannya di lapangan memang kalau saya pantau tadi, dari penyekatan 39 titik yang akan dilakukan pada pukul 6.30 pagi hingga pukul 11 malam, kemudian di malam hari 11 siang, kemudian di malam hari pada pukul 20 ataupun jam 8 malam hingga jam 11 malam tidak berjalan dengan baik. Artinya tadi saya lihat pukul 10 pun di tempat-tempat penyekatan sudah lengang dari aparat. Kemudian garis-garis batas yang sebelumnya dipasang sudah juga disingkirkan. Nanti akan dimulai lagi ketika pada pukul 20 hingga pukul 11 malam. Artinya selain pengetatan yang tidak ketat dilakukan oleh aparat, juga masih banyak jalan-jalan tikus yang bisa dilalui oleh pengendara baik yang akan menuju ke Kota Denpasar maupun mereka yang akan keluar dari Kota Denpasar. Kalau kita lihat warga negara asing yang melakukan pelanggaran, kalau dari data kemarin saja misalnya dilakukan operasi justisi di wilayah Kecamatan Kuta Udara, ditemukan ada 14 warga negara asing yang tidak mengenakan masker, tidak melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dan hanya 3 warga negara Indonesia saja yang melakukan pelanggaran. Ini artinya warga negara asing di wilayah Kecamatan Kuta Utara masih ditemukan melakukan pelanggaran, dan tentunya mereka juga diberikan denda sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, termasuk juga direkomendasikan untuk diperiksa di Kanwil Hukum dan HAM yang ada di Provinsi Bali. Nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah warga negara asing yang melanggar ini akan dideportasi atau hanya diberikan denda seperti yang dilakukan oleh Satpol PP yang ada di pemerintah Provinsi Bali ini. Amel. Baik, Nyoman, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.